Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma yafqahu qawli fattahi'an amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah, sama-sama ucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan banyak bersyukur, sehat badan, banyak rezeki. Itu yang buat amin itu tanda-tanda itu. Itulah pokoknya. Kemudian sehat badan, banyak rezeki, banyak nikmat lain hendaknya. Karena janji Allah, siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Kemudian bersalawat untuk Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak kita salawat untuk Nabi. Mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal. Berharap kita dapat syafaat beliau kelak di yaumil mahsyar insyaallah. Kemudian yang kita hormati Ketua Majelis Taklim dan pengurus, kemudian ibu-ibu, para jamaah Majelis Taklim, Musalla Nurul Falah, Nur cahaya falah kemenangan, cahaya kemenangan. Mudah-mudahan menang terus. Di dunia menang, di akhirat menang. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Hari ini kita mengkaji singkat. Kita hidup di dunia ini bisa tidak sendiri, Bu? Ada tidak manusia bisa hidup dikasih emas puluhan kilo, baju banyak, emas banyak, tapi tinggal di hutan. Jauh dari manusia. Mampu tidak kita hidup? Tidak usah. Nak banyak pun emas, kemana nak ditunjukkan emas itu? Kalau dengan kawan tuh bisa tunjukkan. Kalau di hutan kemana nak ditunjukkan emas tuh? Ke orang hutan. Karena manusia itu makhluk sosial, dia pasti hidup butuh orang lain. Tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya pun manusia tak bisa sendiri. Nak makan butuh nasi. Nasi masaknya, beras dimasak jadi nasi, butuh petani yang menanam padi. Nak makan ikan butuh nelayan. Nak pakai baju butuh yang buat benang, butuh yang buat kain, butuh pula yang menjahit. Banyak lagi. Tak bisa manusia hidup sendiri. Pasti kita hidupnya dengan orang lain. Nah, orang-orang lain yang hidup di sekitar kita itu dikenal dengan nama tetangga. Kalau bahasa Arabnya jarun. Kalau banyak disebut jironun. Bahasa Arab tetangga itu jarun. Kalau banyak disebut jiran. Atau di Indonesia kan jadi jiran. Maka kita sebut negara-negara tetangga disebut negara jiran. Negeri jiran, negeri tetangga. Siapa yang di samping rumah itu? Jiran saya, Pak. Jiran itu maksudnya tetangga. Kalau dalam bahasa Arabnya jarun. Nah, tetangga ini dalam ukuran Islam tetangga itu yang mana, Ustaz? Yang mana yang masuk kategori tetangga? Kita hari ini nak mengkaji tentang akhlak kepada tetangga dalam kehidupan sehari-hari. Yang disebut dengan tetangga itu yang mana? Macam-macam pendapat ulama. Ada ulama yang berpendapat yang disebut tetangga itu orang-orang yang tinggalnya 40 rumah di sekitar kita. 40 rumah, ibu hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar rumah. 40 rumah. 40 rumah saja. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bukan 40 rumah saja, tapi 40 sebelah kanan, 40 sebelah kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu disebut tetangganya saya. Kalau ditanya orang, mana tetangga waktu? Sebutkanlah nama rumah depan sampai 40 ke depan. Belakang 40, kiri 40, kanan 40. Ada juga yang berpendapat yang disebut tetangga itu orang-orang yang sering ketemu dengan kita sholat di masjid.
Kalau tak ketemu sholat di masjid, tak tetangga saya tuh. Sholat subuh terlebih lagi. Bayang subuh di masjid. Siapa tetangga kita? Tetangga kita yang sering bertemu sholat subuh di masjid. Jadi yang tidak sholat subuh ketemu di masjid tidak termasuk dalam kategori tetangga dalam Islam. Ada pendapat ulama juga seperti itu. Walaupun dalil-dalil kebanyakan yang menyatakan 40 kiri kanan, 40 di sekitar, ataupun yang sholat subuh di masjid bersama, dalilnya lemah. Banyaknya yang kuatnya mengatakan tetangga itu siapa yang ada di sekitar kita disebut dengan tetangga. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kedudukan tetangga nih? Tetangga ini dalam Islam bagaimana kedudukannya? Apa sikap dan sifat atau akhlak yang mesti kita lakukan kepada para tetangga? Banyak tetangga kita nih kan. Apa kedudukan tetangga itu bagi kita dalam Islam? Allah sangat mementingkan posisi tetangga. Tetangga bukan orang-orang yang mesti kita diamkan. Tetangga adalah orang-orang sekitar yang mesti kita pedulikan. Bahkan Allah perintahkan, Nabi perintahkan. Karena kini banyak bu, semakin hari gini manusia, apalagi tinggal di perkotaan, itu semakin hari semakin tak kenal dengan tetangga. Orang kalau tinggal di kampung, ibu mungkin merasakan kalau kita tinggal di kampung, ujung ke ujung dusun tuh orang hafal. Oh kau ini anak si Anu ya, anak Pak Sulaiman yang di ujung tuh kan yang punya kedai, hafal kita tuh ke ujung-ujung. Kalau tetangga di kampung, nenek-nenek kita dulu tuh kadang-kadang lewat dia anak depan rumah tuh paham ya? Cucu siapa kan nih? Oh cucu ini kan yang rumah, hafal sampai ke ujung-ujung kampung hafal. Itu kalau orang di desa, kalau di kota gini, 10 rumah paling samping rumah tak tahu nih kita. Iya Ustaz, apalagi daerah kami Ustaz banyak anak kos, ya, nak kenal kami Ustaz. Setiap semester ganti orang. Tamat tahun depan ganti lagi orang, tak kenal Ustaz. Karena memang banyak sekarang orang-orang terlebih yang tinggal di kota tidak mau kenal dan tak mau peduli dengan tetangga. Padahal posisi tetangga di dalam Islam itu sangat diperhatikan. Kalau ada apa-apa kejadian dengan rumah kita, siapa yang duluan datang? Tetangga. Tak mungkin keluarga yang dari kampung duluan datang kan, rumah kita kebakaran, mak rumah saya kebakaran mak, nelpon keluarga kampung datang mari. Sampai kemari rumah hangus. Tentu kita butuh tetangga sekitar, orang-orang terdekat di sekitar rumah kita yang ikut menyelamatkan barang, ikut memadamkan api. Ada kemalingan, tentu kita butuh tetangga. Maka kedudukan tetangga di dalam Islam sangat diperhatikan. Karena manusia tak bisa hidup sendirian, hidupnya bertetangga, dan tetangga sangat dipentingkan dalam Islam. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Hendaklah ia falyukrim jarahu, kata Rasulullah. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Kalau mengaku kita beriman kepada Allah, saya Muslim Ustaz, saya beriman Ustaz. Kemudian saya yakin Ustaz akan adanya hari akhirat. Nah, orang-orang yang seperti itu hendaklah ia menghormati tetangganya, kata Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Jibril sering turun kepada Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dan menyampaikan pesan tentang kebaikan kepada tetangga. Mazala Jibril yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarthithuhu. Sering Jibril datang memberi aku nasihat, kata Nabi, tentang berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira, kata Nabi, sampai-sampai saya mengira jangan-jangan setelah ini akan turun perintah bahwa tetangga bisa ikut dapat harta warisan. Sampai begitu baginda Nabi menyangka. Malaikat Jibril ini sering turun, kata Nabi Muhammad, sering turun memberi nasihat agar berbuat baik dengan tetangga. Sampai saya mengira, kata Nabi Muhammad, jangan-jangan nanti akan turun perintah yang menyatakan bahwa tetanggamu bisa dapat warisan.
Begitu saking seringnya Jibril mengingatkan tentang berbuat baik kepada tetangga. Ibu-ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala juga Allah sebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan berbuat musyrik, jangan mempersekutukan Allah. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan tetangga-tetangga yang dekat. Masuk dalam perintah Allah. Sembahlah Allah, kata Allah, jangan sekutukan Allah. Lalu berbuat baiklah kamu kepada orang tua, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Dan masuk dalam ayat ini juga disebutkan begitu juga kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Allah sampai perintahkan kita agar berbuat baik dengan tetangga, baik tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kemudian apa lagi? Baginda Nabi juga pernah bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baiknya sahabat dalam pandangan Allah, di sisi Allah, adalah orang-orang yang berbuat baik kepada sahabatnya. Dan khairul jirani indallah, sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah, yakni khairuhum li jarihi, yakni orang yang berbuat baik dengan tetangga. Kalau sampai hari ini merasa ada tak berbuat baik dengan tetangga, Bu, pernah bermusuhan karena problem sampah kah, masalah anak kah, apalagi Bu, listrik kah, apalagi Bu, yang sering-sering terjadi lah dengan di sekitar kita ini, masalah tetangga tuh Bu. Hah? Semuanya kan, masya Allah. Kecurhan apa nih? Karena banyak kejadian Bu dengan tetangga. Saya pun kalau nengok-nengok di media sosial, ada yang berkelahi dengan tetangga cuma karena problem sampah. Tetangganya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah kan? Karena memang sifat manusia itu, salah satu sifat manusia itu suka mengomentari. Sifat manusia itu, salah satu sifat dasar manusia itu suka komentar. Ibu pergi nonton dengan kawan ibu, jangan nonton di bioskop, nonton di rumah ibu berdua. Nonton film India, Bu. Selesai nonton film tuh, apa kata kawan ibu? Tadi ndak waktu dia gini-gini. Jauh lah, kita kan sama nonton tuh, apa sih itu kan lagi? Kan sama-sama nonton tadi. Sama-sama tahu. Tapi memang begitu sifat manusia, Bu. Walaupun sudah sama-sama nonton, tetap dia ingin bercerita. Nampak rumah tetangga ngecat warna merah, Pak, apa rumahnya warna merah? Merah disalahkan, Bu. Nampak tetangga beli mobil tadi apa, Bu? Di SMS-nya. Tetangga yang beli mobil, dia yang kayak terlindas mobil. Nampak mobil pickup ngantar kulkas baru. Lihat tuh. Ada aja hal-hal tak baik yang akan dilihatnya. Ibu, memang sifat manusia itu suka memberi komentar. Dan apapun yang kita lakukan, belum tentu semua yang kita lakukan itu baik di mata orang. Pasti itu. Ada kisah, pernah ibu dengar kisah bapak dan anak keluar bawa keledai. Keledai itu kan kecil kayak anak sapi. Anak dan bapak suatu hari keluar bawa keledai. Kata si bapak, "Nak, hari ini siang panas." Karena si bapak sayang sama anak masih kecil yang dibawa di jalan tuh, umur 6 tahun 7 tahun. Biar bapak pegang keledai ini, talinya. Duduklah di atas keledai ini. Bapak, kita bawa jalan. Nah, naiklah anak ke atas. Itu sudah kesepakatan bapak dan anak. Naik si anak di atas keledai, bapaknya bawa tali. Jalan, keliling-keliling jalan di kampung. Nampak sama orang, apa kata orang? Tengok tuh, contoh-contoh anak durhaka.
hari panas, ayahnya disuruh narik, dia enak duduk di atas. Salah, padahal sudah kesepakatan baik menurut anak bapak. Ya, saya dibilang anak durhaka ya, kata anak. Lah gantian lah ya, ayah naik di atas, bila saya bawa nih, kata anak. Anak pula turun, pegang tali, ayah di atas duduk, jalan. Nampak lagi semua orang lain. Tengok tuh. Itu contoh-contoh bapak tak sayang semua anak. Anak kecil siang hari suruh bawa, dia enak-enak duduk di atas keledai. Lah salah bodoh nak. Kini bapak pula disebut bapak tak sayang anak. Berdua lah kita duduk di atas keledai ini. Naik berdua ke atas keledai itu. Hari siang-siang jalan lagi. Nampak lagi semua orang lain. Tengok tuh. Itu contoh-contoh manusia tak sayang hewan. Badan keledai itu kecil, dia berdua di atas duduk. Hari panas. Salah pula lagi. Ujung-ujung sudah anak. Turun kita berdua nak. Kau sebelah kiri kita bapaknya. Biar bapak sebelah kanan. Kita bawa lah keledai di jalan kaki. Jalan kaki. Nampak semua orang lain. Tengok tuh. Itu contoh manusia bongak kendaraan. Ada hari siang tak dipakainya. Salah semua. Apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap akan ada orang menilai dari sudut lain. Salah. Makanya kita dianjurkan untuk saling maaf-maafan. Kalau lebaran orang maaf-maafan, rasanya tak pernah saya buat salah. Kayaknya kita tak pernah buat salah, tapi yang kita lakukan baik belum tentu baik dipandang orang. Memunculkan pikiran tak baik, memunculkan perasaan tak baik orang lain, nah itu yang kita minta maaf. Minta maaf ya, entah apapun itu. Mungkin gara-gara saya ngecat rumah kemarin awak tu sakit hati, saya minta maaf. Mungkin kemarin karena saya masang pagar, dianggap saya sombong, tak mau negur lagi. Mungkin itu kan kita tak tahu. Apapun hal yang kita lakukan baik menurut kita, belum tentu orang lain pun akan mengatakan baik. Maka kita butuh bersosialisasi baik dengan para tetangga, dan itu memang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Banyak kasus kejadian sampai bunuh-bunuhan antar tetangga, melempar sampah ke rumah ke tetangga. Pernah kejadian bu? Ada juga. Batang mangga di rumah dia Ustaz. Tinggi daunnya sampah masuk ke parkir gitu Ustaz. Masuk ke halaman gitu. Kalau lah berbuah mangga di Ustaz, jangankan mangga yang di bagian dalam rumah, yang muncul tumbuh di bagian kami itu pun dipakai penggala Ustaz, tariknya. Padahal mangganya itu lewat dari pagar dia, masuk ke pagar kita. Itu malam-malam diambil juga Ustaz. Sampai tak bisa kami makan mangga. Memang pohon-pohon dari dia Ustaz. Masa kami dapat sampahnya dia Ustaz? Asal gugur daun-daunnya masuk pekarangan kami. Tidak pernah dia peduli Ustaz. Coba minta izin. Assalamualaikum. Minta izin ya, apa tuh, nak nyapu sampah kami. Alhamdulillah juga Ustaz, tidak. Daun dia gugur masuk ke halaman rumah kita, tak pernah disapunya. Mangga dia berbuah yang masuk pekarangan kita, diambilnya malam-malam Ustaz pakai penggala di dalam rumah dia. Itu pula kadang tetangga. Buang sampah di belakang. Banyak kejadian-kejadian problem antar tetangga. Tetangga kalau lempar sampah ke rumah kita, kita balas pakai lempar bunga, ibu. Lempar bunga. Tapi pastikan potnya juga ikut, kena ke rumahnya kan. Kita berbuat baik, apapun yang dilakukan oleh tetangga kita balas dengan kebaikan. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetangganya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada tak ancaman Ustaz kalau kita bersikap tak baik kepada tetangga? Ya. Apa kata baginda Nabi? Wallahu la yu'min. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah. 3 kali Nabi bersumpah, demi Allah tak beriman, kata Nabi. Demi Allah tak beriman. Sampai 3 kali baginda Nabi sebutkan. Ada sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang kau sebutkan tak beriman tu? Kata Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang saya sebut tak beriman itu, kata baginda Nabi, yakni orang-orang yang tetangganya tak aman dari perbuatan jahat. Tak beriman, kata Nabi, sampai 3 kali Nabi sebutkan orang-orang yang tetangganya tak merasa aman karena kejahatan dia. Baik kejahatan lisannya ataupun kejahatan perbuatannya. Ada kejahatan kadang-kadang tetangganya yang jahat,
sampai tetangga sebelah tak aman karena lidahnya. Asik digosip terus, asik nak diceritakan terus. Nama kawan sebelah rumah itu pasti disebut-sebut terus, kejelekan. Tak nyaman saya tinggal sini, Ustaz. Ngapo? Tetangga sebelah tuh asal duduk di kedai nama saya terus sebut Ustaz. Anak saya lah diceritakannya, suami saya lah diceritakannya, Ustaz. Aduh, itu salah awak dibuat. Padahal kita dah sering bertegur sapa dengan Ustaz, tapi itulah. Itu tadi ada sifat manusia yang seperti itu. Dan itu memang harus dijaga hati-hati. Karena Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk dalam neraka?" Apa jawab Nabi? Nabi tak menjawab yang banyak masuk neraka itu karena tak solat, karena tak puasa. Tak, itu dijawab Nabi. Dijawab Nabi, yang menyebabkan manusia banyak masuk neraka itu dua, kata Nabi. Yang pertama karena mulutnya, lidahnya. Yang kedua karena kemaluannya, kata Rasulullah. Dua ini penyebab paling banyak manusia itu masuk neraka. Kalau dikumpulkan ahli neraka besok, apa yang menyebabkan engkau masuk neraka? Yang paling banyak tuh karena mulutnya, kata Rasulullah. Tak terjaga lisannya. Karena lidah tuh bisa menembus apa yang tak bisa ditembus oleh jarum. Dinding ini tak bisa ditembus jarum, tapi dengan lidah ngomong orang di luar tuh nembus masuk ke telinga kawan di dalam masjid, dalam mushola. Begitu betul dijaga agar tidak menyakiti hati orang lain. Ibu-ibu melakukan Allah SWT. Jadi kata Nabi tadi, tak termasuk orang yang beriman, yakni orang-orang yang tetangganya tak aman karena perbuatan jahatnya, baik kejahatan lidahnya, terlebih lagi kejahatan fisiknya. Suka mencuri, tetangga kalau payah nanam mangga, bungkus asal masak hilang, lah mangga. Rupa kawan sebelah asik buat sama mangga, boleh nih. Rupanya dia lah tukang ambil malam-malam. Tetangga sebelah tuh pelihara ayam, ayamnya di belakang rumah, tapi kadang-kadang hilang seekor dua ekor. Tetangga depan tuh asik lah masak ayam tiap hari. Kadang dibaginya pula ke kita tuh, diantaranya mau ayam. Halal tuh Ustaz. Ayam halal, cuman waktu mendapatkannya macam mana? Dia masak ayam, kawan tetangga belakang rumahnya nangis kehilangan ayam. Jangan-jangan itulah tuh tiap hari diambil. Kejahatan seperti ada kadang sifat manusia kayak itu. Hobi ngambil punya orang lain, memang penyakit hati. Ada manusia yang punya penyakit lidahnya tak bisa diam, nak ngomentari orang terus. Ada orang punya penyakit memang tangannya tuh gratilan, tak bisa tidak, pasti ada aja nak diambil. Nampak barang cantik sikit, nah lengah-lengah ambil. Memang ada manusia punya sifat seperti itu, suka ngutil, apa lagi bahasa lain itu? Suka ngambil sesuatu yang dia senangi, punya dia tak punya dia lantak di situ. Yang penting saya suka, saya ambil. Kayak gitu tuh, ada kadang punya sifat manusia seperti itu. Nah kita jangan sampai, apalagi kalau kita melakukan itu kepada tetangga. Nanti kalau ada kejadian, kita berharap tetangga itulah yang pertama kali nolong. Meninggal keluarga di dalam rumah kita tuh, siapa yang pertama kali kita minta? Orang-orang sekitar lah, tetangga. Makanya diminta betul berbuat baiklah kepada tetangga. Apalagi Bu? Bagaimana bentuk kebaikan? Bentuk kebaikan yang baiknya kita lakukan kepada para tetangga. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i bijambih. Bukan termasuk orang muslim, kata Nabi, bukan termasuk orang mukmin, bukan termasuk orang beriman, yaitu orang yang di rumahnya dia dalam keadaan kenyang, sementara di sekitarnya ada tetangga yang sering kelaparan. Bukan sifat seorang mukmin, kata Nabi Muhammad, yang tak peduli dengan kawan-kawan tetangga di sekitar. Ceklah Bu, sekitar-sekitar. Mungkin di sekitar rumah kita ada tetangga yang serba kekurangan, ada yang makannya sulit kali dalam sehari.
Sudah berusaha bekerja, suami istri bekerja, tapi tak kunjung banyak rezeki Allah berikan, makan tak cukup. Pekalah kita sebagai seorang tetangga, karena kelak orang-orang seperti itu tuh yang kita harapkan. Karena bisa jadi ada orang-orang yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya juga orang-orang yang dalam keadaan kekurangan, itu doanya tak berhijab kepada Allah. Banyak orang-orang yang kita tak tahu di sekitar rumah kita mungkin doanya lebih makbul dari kita. Salah satunya orang-orang yang serba kekurangan tadi. Maka peka dengan orang-orang sekitar. Kita di rumah kadang-kadang makanan sampai basi. Asal makan, sambal sampai 6 macam. Besok makan lagi malam, yang kemarin tak habis, buat lagi yang baru. Ya Bu, sering kadang kita di rumah kan. Berlebih-lebih Ustaz, kadang-kadang sampai saya buang Ustaz, karena tak termakan, saking banyaknya makanan di rumah. Buah-buahan, buka kulkas, banyak buah-buahan. Makanan, tak usah tanya Ustaz, lauk, ikan, ayam, telur, semua ada Ustaz, sayur mayur lengkap. Tapi tak pernah mau peduli dengan tetangga. Ternyata tetangga kiri kanan ada yang miskin, yang mungkin makannya sulit. Dia mungkin menjaga diri dari meminta-minta, tak mau dia minta-minta, mintanya pada Allah saja. Berharap kita-kita yang saudara-saudara sesama orang Islam ni lah, yang ikut peduli, datang sekali-sekali berkunjung ke tetangga kiri kanan, tanya-tanya, ternyata itu kekurangan, punya keuangan lebih, punya makanan lebih, datang Bu, antar. Sampai Nabi pun pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Idza tobakhta maraqan fa'aksir ma'ah, summanzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf. Kalau engkau masak sayuran, kata Nabi, banyakkanlah kuahnya. Lalu carilah tetangga, tengok tetangga ada yang serba kekurangan, berilah. Ini Nabi diperhalus oleh Nabi nih, kuahnya, banyakkan kuahnya, kata Nabi. Kasih tetangga tuh kuah, tapi tak mungkin lah kuah aja kita kasih kan. Masak gulai, kuah tok aja kita kasih, tak mungkin. Begitu baginda Nabi memperhalus bahasa, sedangkan kuahnya saja bagikanlah, kata Nabi. Apalagi dengan isinya, tentu itu diperhalus oleh baginda Nabi. Nabi tak sebut ayamnya kasih, kuahnya aja kalian makan, tak itulah kata Nabi. Kuahnya banyakkanlah. Jangan kita masak di belakang rumah, masak rendang, aromanya tercium sampai tangga kiri kanan. Tapi tak pernah mau berbagi. Bagilah. Itu sering dilakukan orang kalau di kampung-kampung zaman Ramadan. Kalau Ramadan, kampung-kampung masak kolak, masak ini, itu sering ke tetangga-tetangga. Bu, antar perbukaan, bawa rantang, diisi, nanti pulang diisi pula oleh tetangga tuh. Alangkah indahnya kalau hidup di kampung zaman dulu. Ibu lah yang lebih sering mengalami karena lebih senior kan. Saya dulu waktu zaman-zaman kecil dia pernah disuruh mak saya ngantar, antarkan tetangga sana tuh Sar. Nanti balik pakai rantang yang bersusun. Nanti balik ada aja diisi. Alhamdulillah, tak diisi pun tak masalah. Begitu kalau orang-orang di kampung dulu kan memang hobi berbagi dengan tetangga. Kita di kota nih jarang kan. Nak tercium aroma tercium lah. Kita di belakang rumah bakar ayam. Lagi bakar tuh ke tetangga. Ayo Bu. Diajak dak. Padahal aromanya kemana-mana tuh. Bagilah. Siapalah tetangga sebelah tuh. Masuk yuk masuk. Banyak tamu datang ke rumah kita undang, apalagi Bu, diundang makan bersama itu banyak pahala yang kita dapatkan, banyak kebaikan. Kadang kita tak nampak. Kadang kita tak nampak tamu-tamu yang datang kita jemput, undang makan ke rumah itu banyak kebaikan Bu yang kita dapatkan. Bagaimana muslim yang baik itu ya Rasulullah? Nabi pernah ditanya, muslim yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ciri-ciri muslim yang baik itu 2. Yang pertama, tut'imut ta'am, suka berbagi makanan. Kemudian yang kedua, taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, sering mengucapkan salam baik kepada orang yang kenal ataupun tak dia kenal. Lewat depan rumah tuh, Assalamualaikum, kemana tuh? Itu ciri-ciri muslim yang baik kata Nabi. Kalau kita kelak mau dibangkitkan bersama Rasulullah di yaumil mahsyar, nak masuk dalam barisan Nabi, maka ikutilah ajaran-ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi, terutama tentang aktivitas kita dengan tetangga. Jadilah muslim yang mudah mengucapkan salam
dan jadilah muslim yang mudah berbagi makanan. Jangan banyak-banyak makan di rumah tetangga tak kita pedulikan. Bagi, kalau perlu panggil. Sengaja nih Ustaz, saya setiap hari masak banyak. Asal lewat tetangga depan rumah saya panggil ke rumah. Makan yuk, makan. Yuk masuk rumah lu, makan. Makan. Kita kalau ngundang tetangga makan di rumah, kita sebagai tuan rumah makan dulu atau makan belakangan dulu? Mana bagusnya? Makan sama-sama. Selesai dulu atau selesai belakangan? Halo? Kalau kita ngundang tamu, Bu, ada tamu masuk ke rumah, ikut kita undang makan, jangan sampai kita duluan berhenti daripada tamu. Baiknya begitu. Karena kalau kita sudah berhenti cuci tangan, tak nyaman tamu tuh. Tuan rumah lah selesai, tutup dah lagi nih. Sebaik mungkin, makanya kadang ada tetangga, ada kadang orang yang paham dengan itu, dengan ilmu yang seperti itu. Kalau dia ngundang tamu makan, makanlah dulu, suruh tetangga makan. Diukurnya cara dia makan. Saya makan ini cepat, 10 menit selesai. Suruhnya tetangga makan dulu, agak-agak nak habis, baru dia ngambil makan. Supaya nanti lebih dulu selesai tamunya pada dia. Tapi kalau dia ikut makan, lalu makannya laju pula, Bu. Selesai dia duluan, lah cuci tangan dia. Tetangga tuh yang bertamu tadi itu, tuan rumah lah selesai. Sudahlah, tak boleh nambah lagi. Tuan rumah lah selesai, cuci tangan. Tetangga, tuan rumah ngajak ngomong pula tuh, apa kegiatan hari ini? Tuan rumah lah selesai makan, dah cuci tangan, dah tutup, dah lap tangan. Diajak pula kita ngobrol yang sedang makan tuh. Oh, tamu yang datang tuh segan jadinya. Kalau punya perasaan, kalau tamu tak punya perasaan tuh lantaklah situ. Ya kalau diposting pula Ustaz. Diposting. Oh, nangga gitu kan? Diposting kan ada tuh. Dipostingnya lagi makan. Ada juga diposting. Dah. Cuman ini kan untuk kita. Kalau kita jadi tuan rumah, ngundang tamu makan, acara apapun Bu di rumah, usahakan jangan kita duluan selesai daripada tamu. Pastikan selesai semua tamu tuh, baru kita ikut. Kalau enggak tuh lama kali Ustaz, ada tamu satu Ustaz sambil makan dia bercerita, ya Allah, awak lah ngamik-ngamik makan saya lambat. Enggak juga selesai Ustaz. Tambah-tambah setelah itu, Bu. Enggak selesai makan nasi, tak cukup lagi, ambil buah. Kupaslah buah tuh pelan-pelan. Yang penting kita makan. Jangan sampai tuan rumah berhenti makan, tamu masih makan. Sebaiknya begitu. Adab dalam Islam diajarkan begitu. Biar tamu tak merasa segan untuk makan. Kadang tamu ada pula kayak gitu kan, Bu. Sudah makan, ambil lagi makan. Cuci mulut Ustaz. Cuci mulutnya ngambil piring baru. Ambil nasi lagi, cuci mulut. Pergi ke undangan gitu. Ambil nasi pakai piring baru, selesai nak cuci mulutnya, antri lagi dia ambil yang baru. Kedua kali nih cuci mulut. Rupanya ngambil nasi lagi. Itu baiknya, adabnya. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pedulilah dengan tetangga kiri kanan. Kalau ada makanan yang banyak di rumah kita, bagilah. Daripada basi, terbuang, menolak datangnya lagi rezeki, mubazir, mending kita masak secukupnya, lebih-lebih yang kita punya bagi ke tetangga. Orang yang sering mengucapkan salam dan suka berbagi, yakinlah Bu, Ibu ceklah kiri kanan. Siapa tetangga Ibu atau kawan-kawan yang di sekitar rumah Ibu yang sering berbagi, kita pun segan dengan Ibu. Orang yang suka berbagi itu kita segan dan rasanya kita sebagai tetangga yang sering diberi oleh tetangga, bukan kita berharap diberi, enggak. Cuma kalau punya tetangga yang suka mengucapkan salam, sering menyapa, sering memberi, kita pun segan nak menggosipi dia, segan karena dia baik hati orang. Suka memberi, rajin menabung, lagi rajin mengucapkan salam. Maka lakukan pula kita seperti itu agar para tetangga pun ikut berbuat baik kepada kita. Bukan kita berharap mereka berbuat baik. Tetangga nak berbuat baik ke kita, tidak terserah. Yang penting kita mengikuti tuntunan baginda Nabi. Diminta kita untuk selalu berbuat baik kepada para tetangga. Ustaz, bagaimana kalau tetangga kita tuh non muslim Ustaz? Bagaimana kalau tetangga kita tuh non muslim? Apa hak dan yang mesti kita lakukan Ustaz? Dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang Jibril yang sering turun memberi nasihat tentang kebaikan, berbuat baik kepada tetangga tadi itu, tak pernah Jibril mengklasifikasi berbuat baik kepada tetangga yang muslim saja ya, yang non tidak, tak pernah ada keterangan seperti itu. Artinya
semua tetangga kiri kanan kita, muslimkah, non muslimkah, semuanya punya hak atas kita. Ada 3 jenis. Yang pertama ada tetangga muslim, kerabat kita pula, saudara kita. Haknya 3. Hak tetangga, hak sesama muslim, dan hak sebagai keluarga, kerabat. Apa hak-haknya Ustaz? Itu lain lagi kajiannya. Apa hak kepada sesama muslim? Apa hak kepada kaum kerabat? Itu ada lagi kajian haknya. Haknya 3. Kalau kita punya tetangga di samping rumah, ya Ustaz, di samping rumah saya itu paman saya Ustaz. Di sebelah kanan kakak saya Ustaz. Di depan tuh mertua saya Ustaz misalnya. Itu yang punya hubungan keluarga dengan kita, haknya 3. Hak tetangga kita penuhi, hak sesama muslim, dan hak sebagai keluarga. Saya punya tetangga Ustaz, muslim, tapi bukan kerabat. Haknya 2. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai sesama saudara muslim. Ustaz, ada tetangga saya Ustaz non muslim. Haknya 1, yakni haknya sebagai tetangga. Apa yang diajarkan Islam kepada kita terhadap tetangga, itu juga kita lakukan kepada tetangga yang non muslim, karena dia punya hak sebagai tetangga. Apa tadi Ustaz? Itu jangan sampai dia merasa terzolimi dengan perbuatan kita, itu hak dia. Dia mendapatkan ketenangan, terhindar dari kejahatan-kejahatan kita, baik kejahatan lisan, kejahatan perbuatan fisik kita. Kemudian apa yang bisa kita berikan, kita bantu. Kalau memang tetangga non muslim kita tuh orang yang tidak mampu dalam segi hal-hal tertentu, kita bisa bantu tenaga dengan tenaga, dengan catatan yang dibantu bukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Ustaz, orang tuh sedang nak buat acara di rumah Ustaz, acara Natalan Ustaz. Ikutlah saya bantu Ustaz menghias apanya. Itu enggak tuh. Itu lain lagi tuh. Kan dia tetangga saya Ustaz. Kata saya punya hak tetangga menolong tetangga kiri kanan. Dia sedang acara Ustaz, acaranya acara perayaan Natal Ustaz. Boleh saya bantu dia Ustaz menghias pohon apa tuh Ustaz? Itu lain. Itu biarlah urusan dia tuh. Yang kita bantu tuh urusan yang bukan melanggar syariat Allah. Kalau urusan akidah itu kan melanggar, tak sesuai dengan akidah kita, tidak perlu. Tapi yang kita bantu, misalnya pagarnya roboh, ikut kita bantu masang, tak masalah. Kemudian apa lagi? Hal-hal tertentu bisa kita tolong dengan tenaga, dengan ucapan, boleh. Dia punya hak sebagai tetangga, walaupun seorang non-muslim. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Dan itu memang mesti kita lakukan terus. Sekali lagi kita mesti peduli. Jangan sampai nanti di akhirat kita tak dapat pertolongan, bahkan sering dapat kekurangan pahala akibat sering tak berbuat baik dengan tetangga. Tetangga yang sering kita gosipkan, yang sering kita ambil hak-hak dia, mangganya kita ambil tadi, ayamnya kita ambil, sendalnya kita ambil di masjid musola dan lain-lain tadi. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu kelak di akhirat malah akan membuat kita kekurangan pahala, dituntut oleh tetangga. Jangan masukkan ke surga beliau ni ya Allah, di dunia dulu sering menceritakan saya ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Diambil Allah pahala kita, diberikan kepada tetangga yang menuntut. Jangan masukkan ya Allah, kata tetangga yang kedua pula, itu payah ya Allah, selalu menzolimi saya ya Allah, diambilnya buah-buahan saya terus. Diambil Allah pahala kita, diberikan kepada yang menuntut. Begitu kelak. Habis pahala yang kita bawa. Dah solat rajin, ngaji rajin, sering khotam tiap bulan, sedekah banyak, umroh pernah, haji pernah, lisan baik. Tapi ada hal-hal yang kita lakukan menyakiti hati tetangga dan tak pernah pula saling memaafkan. Jangan sampai nanti di akhirat saling menuntut. Habis pahala kita nanti dituntutnya. Rupanya menuntut panjang pula, karena selama seumur hidup kita bertetangga sering menyakiti orang. Habis pahala kita dituntut orang. Tak berhenti barisan yang menuntut. Dosa orang yang menuntut akan Allah timpakan ke kita. Akhirnya kita termasuk orang yang merugi, datang dengan banyak pahala tapi tak berhasil masuk dalam surga, masuknya ke nerakanya. Kemudian satu lagi, kalaupun kita bertetangga, alhamdulillah Ustaz, saya punya tetangga Ustaz,
Sudah 25 tahun saya bertetangga Ustaz. Tak pernah ada konflik, sehat-sehat, damai terus Ustaz, akur terus Ustaz. Dicek satu lagi. Tetangga yang baik atau saudara yang baik, sahabat yang baik akan dicek juga nanti di akhirat. Dulu sering mengingatkan kepada kebaikan enggak? Jam azan solat, tetangga tuh sering ngajak solat enggak? Jam pengajian di musola sering saling ngajak enggak? Kalau enggak, sia-sia persahabatannya, Bu. Tetangga baik 25 tahun dari anak kecil sampai anak tamat kuliah, kok. Kita bertetangga dengan tetangga sebelah, tak pernah ada konflik, akur damai, tapi tak pernah saling mengingatkan kepada kebaikan, juga sia-sia. Kelak di akhirat tak berguna saudara yang kayak gitu, keluarga dan tetangga yang seperti itu. Malah kadang-kadang ada pula tetangga yang ngajak kita meninggalkan sholat. Itu parah. Pergi belanja yuk, diajak pergi belanja, hilang sholat asar. Sudahlah. Diajak arisan di rumah, arisan kita dulu. Zuhur, di ujung-ujung baru teringat zuhur. Tak ada yang mengingatkan sholat zuhur. Arisan dari jam 12, dari jam 11 sampai jam 3. Belum zuhur kita nih ya. Tak ada yang mengingatkan. Lah balik baru sembahyang zuhur di rumah masing-masing. Sepertinya baik, akrab, tak pernah ada masalah. Tapi yang seperti itu kelak akan konflik di hadapan Allah, dalam sidang Allah. Allah yang sebutkan dalam Quran, Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqun. Kawan-kawan karib, orang-orang yang selalu berhubungan baik di dunia, kelak di akhirat akan jadi musuh, kata Allah. Kalau tak saling mengingatkan kepada kebaikan. Lebih parah lagi, dia malah mengajak kita berbuat tak baik. Atau gara-gara dia kita lalai sholat, gara-gara dia kita malah sering menggosip, gara-gara dia kita berbuat dosa. Itu bahaya tuh. Memang kita tak pernah konflik dengan dia di dunia nih, tapi karena asal duduk dengan dia, kita yang tak pernah menggosipkan orang akhirnya ikut gosipkan orang. Saya baik dengan dia Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tak pernah ada masalah 25 tahun. Memang betul. Tapi dengan adanya beliau tuh kita sering menggosipkan orang karena disuka ceritain orang. Nah, yang seperti itu tuh kelak di akhirat malah bermusuh. Ketika ditimbang amal, ternyata banyak dosa kita, catatan dosa karena sering menggibah, sering menggosipkan orang, sering lalai sholat. Kita tuntut kawan kita, tetangga. Ini gara-gara awak ini. Asal duduk dengan awak tuh, saya berbuat dosa, menggosip. Banyak catatan dosa saya karena awak yang ngajak. Kata kawan sebelah tuh, kata tetangga tuh, awak tuh yang punya lidah, salah sendirilah. Saling menuntut di hadapan Allah SWT. Berkelahi besok. Kita buktikan kelak di akhirat, berkelahi. Maka carilah kawan-kawan, carilah tetangga-tetangga yang bisa saling mengajak kepada kebaikan. Yang kayak gini lah. Kan tetangga kita nih, Bu. Saling ingatkan, ibu-ibu, Ustaz dah datang, ayolah datang kita ke musola. Kata ibu di sebelah, ayolah ke musola kita pengajian. Punya tetangga seperti itu, Bu, kunci dia. Itu sahabat dunia akhirat tuh, insya Allah. Berkumpul di dunia, berkumpul insya Allah di akhirat kelak. Masuk dalam surga Allah bersama. Kumpul kita kelak di dalam surga. Akan apa yang terjadi, Bu? Orang kalau sudah masuk surga kelak diceritakan Allah dalam Quran. Orang kalau sudah para ahli surga kalau masuk dalam surga kelak duduk di atas dipan, mereka saling menceritakan apa yang pernah mereka lakukan di dunia dulu. Kalau nanti kita sering saling mengingatkan kepada kebaikan, ibu ketemu lagi dengan kawan-kawan ibu nih, dengan tetangga ibu di surga, cerita ibu, alhamdulillah dulu kita sering ngaji. Nah, makasih ya sering ingatkan saya ngaji dulu. Maka yang seperti itu akan kita lakukan di dalam surga. Jangan malah kita sama-sama ketemu di neraka. Ini gara-gara awak tuh lalai solat saya. Arisan ke arisan, arisan ke arisan. Arisannya elok, tapi solat lalai gara-gara awak tuh. Pergi jalan, pergi jalan, pergi jalan, pergi jalan. Tak peduli dengan sembahyang. Pergi dibawa raun-raun pakai bus. Ramai-ramai satu komplek. Pergi ke Sumatera Barat turnya tak masalah. Mengakrabkan, mengkompakkan antar saudara boleh. Tapi sepanjang jalan tak ada yang ingatkan solat. Solat lah, nak solat enggak. Bahkan kalau ada kawan di dalam bus nak solat, nantilah di ujung jalan tuh tunggu berhenti bus. Ujung-ujung sampai ke ujung jalan lewat waktu. Yang seperti itu tuh bahaya kelak di akhirat. Dicek Allah catatan. Perjalanan ke Sumatera Barat, ada enggak singgah ke masjid? Dicek. Tak ada singgah ke masjid. Dibuka sama malaikat lembaran-lembaran, tak ada singgah ke masjid. Dan payah dicari-cari di sudut-sudut paling bawah baru jumpa catatan. Ada nih singgah ke masjid. Tapi keterangannya kencing, bukan sembahyang.
Pergi balik kampung ada catatan masjid tapi bukan sembahyang. Sehingga buang air sekejap, itu pergi lagi. Macam mana nih kata malaikat? Tak ada catatan ke masjid di dalam perjalanan. Nah, itu sering tuh. Salah pergi dengan keluarga atau tetangga, singgah ke masjidnya ada tapi bukan untuk sembahyang. Untuk mandi sekejap, buang air sekejap, dah pergi lagi. Saling mengingatkan kepada kebaikan. Mudah-mudahan kelak Allah bangkitkan kita bersama dengan orang-orang soleh, bersama barisan para nabi, para ulama, para anbiya, di dalam barisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam surganya Allah penuh kenikmatan, lalu kita akan duduk bersama di atas dipan saling menceritakan kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia dulu. Masuk surga itu tak ada lagi kejahatan. Kalau lah masuk surga kelak tidak ada lagi di dalamnya ghibah, tidak ada lagi di dalamnya kebohongan. Yang ada hanya cerita-cerita kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di dunia dulu. Alhamdulillah kita sering sholat, alhamdulillah kita sering ngaji, alhamdulillah dapat tambahan ilmu dicas oleh ustaz setiap hari. Setiap hari apa nih? Setiap hari Rabu. Tiap minggu kita ikut pengajian, alhamdulillah ya. Itu akan kita sebut-sebut nanti di dalam surga kalau kita saling mengingatkan kepada kebaikan. Ibu-ibu yang Allah SWT, hari sudah jam 5. Sambung kajian. Kemudian terakhir, hendaknya kita juga saling mendoakan tetangga. Kita sering-sering mendoakan tetangga kebaikan. Doa yang kita ucapkan untuk orang lain, insya Allah juga berbalik kepada orang yang mendoakan. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Doa silahul mukmin. Doa orang-orang mukmin itu senjatanya orang-orang mukmin itu doa kata Nabi. Maka rajin-rajin berdoa untuk diri sendiri dan untuk tetangga sekitar, kebaikan-kebaikan sekitar, orang-orang sekitar kita doakan. Doa ini ada catatannya. Kita kalau nak mau doa kita dikabulkan oleh Allah, ada hal-hal yang mestinya kita lakukan juga. Orang berdoa tuh tengok tempat-tempatnya, kemudian tata cara doa yang baik. Ustaz, saya malas berdoa Ustaz. Ngapa gitu? Dalam rasa saya berdoa Ustaz tak pernah dikabulkan. Ini malas saya berdoa lagi Ustaz. Rajin-rajin berdoa. Yang tahu dikabulkan atau tak dikabulkan itu kan Allah, bukan kita. Karena Allah mengabulkan doa kita untuk diri kita dan untuk tetangga. Cara Allah mengabulkan itu kan macam-macam. Ada Allah mengabulkan doa itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya Allah, tambahlah rezeki suamiku ya Allah. Nak beli kulkas lah rusak bagian freezer ya Allah. Besok tiba-tiba suami dapat bonus dari kantor. Alhamdulillah. Atau tiba-tiba menang dapat hadiah kulkas yang diharapkan 1 pintu dapat 2 pintu. Alhamdulillah ya Allah. Allah berikan sesuai dengan apa yang kita minta. 1. Ada juga cara Allah mengabulkan doa itu, Allah tak kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta, tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu. Ya Allah, tambahlah pendapatan suami saya Allah. Gaji suami saya Allah setiap bulan pas-pasan ya Allah, 3.500.000 ya Allah. Tambahlah ya Allah. Sampai bulan depannya tak bertambah-tambah juga, tetap segitu, tak ada kenaikan gaji. Tapi Allah berikan yang lain. Sepanjang bulan anak, istri, suami di rumah sehat badan. Allah Maha tahu. Allah mengabulkan doa itu dengan caranya Allah. Kadang Allah mengabulkan doa kita itu tak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah berikan apa yang kita butuhkan. Selama ini mungkin kita sering banyak pengeluaran untuk anak sering berobat, kita sering berobat, Allah hilangkan penyakit. Rezeki tak bertambah, gaji suami tak bertambah, tapi Allah sehatkan badan semuanya. Bisa jadi. Atau hal-hal yang lain. Tiba-tiba anak dapat prestasi yang menyenangkan, yang membahagiakan. Itu juga bisa jadi merupakan balasan dari doa yang kita lakukan. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa itu, Allah tak berikan di dunia. Allah simpan, nanti Allah balas di akhirat. Maka jangan sampai kita malas berdoa. Baik untuk diri sendiri dan untuk tetangga. Kita doakan terus. Ya Allah, tetangga di kiri kanan saya ya Allah, saya tak punya duit untuk bantu ya Allah. Berikanlah kemudahan hidupnya ya Allah. Sedang terlilit hutang piutang, mudahkan jalan untuk melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah, tetangga saya itu sakit ya Allah. Gugurkan banyak dosa untuk sakitnya ya Allah. Sembuhkan segera ya Allah. Rajin-rajin mendoakan orang sekitar, otomatis doanya juga berbalik kepada diri kita sendiri. Begitu juga dengan tetangga yang lain itu nanti mendoakan kita pula.
Doa itu juga jangan sampai meminta sebelum kita, adabnya doa yang baik. Kadang ada orang berdoa merasa tak dikabulkan karena ternyata adab berdoa yang salah. Kata Nabi, la tabda du'aaka bis su'al. Jangan mulai doa langsung minta, kata Nabi. Kita kalau waktu masih anak-anak nak minta duit dengan mak kita, kalau langsung minta gimana, Bu? Ya, minta duit ya. Kata ayah. Tiba-tiba minta duit. Coba kalau datang urut-urut dulu kan. Ayah pun ganteng lah ya. Mak ni cantik hari ni, mak. Sebutlah ada kata mak. Mak, baik hati lah mak saya ni, kata anak. Dan dipuji-puji mak tu baru, mak, besok ni saya nak jalan-jalan, mak. Untuk duit sekian, kata anak. Kita sudah kena puji sama anak tu, yalah, kasih. Tapi coba kalau datang langsung minta, mak minta duit. Kalau lagi baik hati maknya dikasih. Kalau tak lagi baik hati, lala tu terbang piring kan. Duit ke duit, sapu rumah. Sudah, wis. Begitu pula dengan doa, kata Nabi. Jangan mulai doa tu langsung minta. Begitu kita nak doa, angkat tangan langsung minta. Ya Allah kasih duit. Puji dulu Allah. Alhamdulillah. Salawat untuk Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita dengarkan tak imam kita di masjid musola? Ada tak yang waktu berdoa tu langsung minta? Rata-rata imam yang faham pasti dia dengan pujian kepada Allah dan kepada Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, dan lain-lain. Kemudian tambah dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru minta. Allahumma ighfir lana dzunubana. Adab berdoa yang baik itu puji Allah dulu, salawat untuk Nabi, baru minta. Mudah-mudahan kalau dah sering seperti itu, cari tempat-tempat strategis untuk berdoa, cari waktu-waktu baik untuk berdoa, puji Allah dan baca salawat, lalu ucapkan doa untuk diri sendiri dan para tetangga. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa dan kelak kita kumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita hari ini. 45 menit kajian kita hari ini, hampir sejam. Ada hal yang mau ditanyakan atau kita tutup dengan doa langsung? Doa langsung? Bu? Sudah, Bu? Habis? Kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan sama-sama menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, kita mohon ampunan, kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta mengabulkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالديننا ولإخواننا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع أهلنا برحمتك يا غفور الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, baik ibu bapak kami yang masih hidup ataupun yang telah Engkau panggil ya Arhamar Rahimin, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa para tetangga kami ya Allah, dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang sedang sakit, gugurkan banyak dosa untuk sakitnya ya Allah, dan segera berikan kesembuhan ya Arhamar Rahimin. Jika ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan, terlilit hutang piutang, banyak masalah hidupnya ya Allah, kuatkan imannya ya Allah, jauhkan ia dari pengaruh-pengaruh yang tak baik ya Allah, dan segera berikan ia jalan keluar untuk setiap kesulitan yang dihadapinya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang cinta kepadamu ya Allah, anak-anak yang cinta kepada Nabi-Mu ya Allah,
anak-anak yang taat dalam agama ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak cucu keturunan kami anak-anak yang soleh-solehah ya Allah, yang akan memperjuangkan agama-Mu ya Allah, yang akan menuntun tangan kami orang tuanya bersama masuk dalam surga-Mu ya arhamar rahimin. Jadikan di antara anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah, anak-anak yang Engkau beri pemahaman kuat dalam agama ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami mukmin yang baik kepada para tetangga ya Allah. Jadikan kami orang-orang mukmin yang berbuat baik kepada para tetangga ya Allah, yang peduli dengan lingkungan kami ya Allah, yang peduli dengan keadaan tetangga kami ya Allah, dan kelak kumpulkan kami dengan tetangga-tetangga kami yang baik bersama para nabi di dalam surga-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, undang kami ke Haramain ya Allah, undang kami ke Haramain ya Allah. Bagi yang belum ataupun yang sudah ya Allah, undang kami kembali datang berziarah ke Makkah Al-Mukarramah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban katsiran barakan bi rahmatika ya khairar raziqin. Ya Allah, bukakan pintu rezeki-Mu ya Allah, limpahkan kepada kami rezeki kebaikan-Mu ya arhamar rahimin. Berikan kami kesehatan badan ya Allah, sehat badan kami, sehat pula pasangan hidup kami, sehat pula anak-anak kami ya Allah. Tenangkan kehidupan kami ya Allah. Beri kami jalan keluar untuk setiap kesulitan yang kami hadapi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada hari ini. Jika singkat atau panjang waktu saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang baik dari apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan menjadi tambahan catatan amal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal. Jika ada silap salah kata saya, ada yang tersinggung, mungkin saya mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.